Sampai saya diguncang dengan keadaan terpuruk saat itu menghidupi anak-anak orang yang ada di sini. Saya sampai nggak bisa makan. Sampai saya itu mencari sayur-sayur di pasar-pasar itu yang sudah dibuang, saya cari, terus saya masak untuk anak-anak, mie saya aduk sampai ya Allah. Saya terus melihat kisahnya ibu ini luar biasa banget, kondisinya bukan anak yang biasa kan, luar biasa kan mereka gitu loh. Dan ibu wow, ngeri. Saya cuma bisa Masya Allah aja bilangnya gitu loh. Jadi ternyata nggak cuma saya yang kemudian dititipi anak seperti ini gitu kan. Nah justru malah Bu Eko itu malah nggak ngelahirin, tapi Bu Eko yang merawat anak segitu banyak gitu kan. Mungkin kalau kemudian tempatnya masih cukup dan mungkin finansial masih bisa, mungkin ibu pengen lebih banyak lagi, nambah lagi kan gitu. Yang saya salut lagi kan ternyata ini swadana ya Bu ya. Iya. Swadana. Jadi semua anak berkebutuhan khusus itu bisa terlayani secara tulus. Hubungi saya dengan nomor saya 08564720169. Langsung konsultasi ke saya pribadi. Apalagi untuk saya utamakan untuk mereka-mereka yang sudah yatim piatu. Yayasan Anugerah Rumah Cinta. Para pejabat mungkin yang sangat punya sesuatu yang lebih, mungkin saya nitipkan anak-anak saya ke panjenengan semuanya, biar bagaimanapun anak-anak ini adalah anugerah yang harus kita layani. Semoga saja nanti ada saya masih berangan-angan, berandai-andai kepada Bapak Presiden yang mungkin bisa memberikan sejengkal tanah, memberikan sebuah istana buat anak-anak saya. Semoga bisa tergerak hatinya untuk saling bantulah. Anak-anak ini butuh kasih sayang. Dan untuk orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus, jangan minder, jangan takut, jangan malu. Justru anak-anak ini anak yang dikirim sama Allah untuk menguji kita. Anak-anak ini tidak punya dosa, dia lebih dekat sama Allah. Dan saya yakin suatu nanti anak-anak ini yang akan menggandeng kita ke surga. Bismillah, itu aja. Jadi saya nyari sekolahan yang kemudian kalau bisa full day, yang kemudian mau nerima anak kayak gini gitu kan. Nah ternyata saya cari-cari itu kan mahal semua Pak. Jadi saya nggak kuat gitu loh. Jadi amazing lah harganya gitu kan, sekolah inklusi ini kan Bu ya. Lah terus habis itu saya cari-cari di internet gitu kan, pondok pesantren di mana gitu kan, katanya bisa anak berkebutuhan khusus. Tapi setelah saya kontak, karena ini kan belum bisa ngapa-ngapain sendiri, jadi terbatas di fisiknya kan, motoriknya. Nah itu nggak bisa kan, kayak gitu. Terus pada akhirnya sampai gurunya ini ya dulu siapa ya gitu ya Pak, intinya nyaran kayak di sini ada gitu kan, di Tauhudan sini lah. Kebetulan kerjaan saya kan deket, cuma embarkasi haji ke sini kan deket. Saya terus ke sini tanya sama guru sini, saya tanya kalau sekolah di sini sampai jam berapa. Kan saya kan kalau pulang sore, jadi maksud saya kalau full day gitu kan nanti saya pulang sekalian jemput gitu kan. Jadi meskipun saya kerja kan nggak ganggu gitu kan, maksudnya nggak apa-apa, ada yang ngawasi kan gitu. Nah terus saya ke sini ternyata sekolah sampai jam 12. Nah cuma di sini ada asrama kan, seperti itu lah. Tapi nanti silakan ngobrol sama ibu asramanya. Nah baru kemudian setelah itu saya dikasih kontaknya Bu Eko, saya terus juga ke sini kan, saya ya curhat istilahnya. Ya kondisinya seperti ini, saya mau minta tolong kan gitu kan, berarti ya nitip anak gitu kan, supaya ada temennya kan gitu kan, biar bisa sosialisasi juga kan. Mesti kan selama ini kan di rumah terus kan kayak gitu juga, nggak ada yang nggak ada yang ngajak main, nggak ada yang kan gitu. Jadi kalau adiknya kan normal ya lah, normal kan berarti mungkin belum bisa lah untuk rawat iya kan, betul, selisih 1 tahun toh gitu. Adik kan dia masih seneng main sendiri gitu kan. Ya alhamdulillah ibu terus
ya nggak apa-apa di sini Mbak gitu. Saya terus ngelihat kisahnya ibu ini luar biasa banget dengan berapa Bu? 40 anak Bu. 40 anak, kondisinya bukan anak yang biasa kan, luar biasa kan mereka gitu loh. Dan ibu wow, ngeri. Saya cuma bisa Masya Allah aja bilangnya gitu loh. Jadi ternyata nggak cuma saya yang kemudian dititipi anak seperti ini gitu kan. Nah, justru malah Bu Eko itu malah nggak ngelahirin, tapi Bu Eko yang merawat anak segitu banyak gitu kan. Mungkin kalau kemudian tempatnya masih cukup dan mungkin finansial masih bisa, mungkin ibu pengen lebih banyak lagi, nambah lagi kan gitu. Yang saya salut lagi kan ternyata ini swadana ya Bu ya. Iya. Swadana. Jadi dari belum seperti ini dulu, katanya kan masih kecil, bahkan masih ya itulah belum sebagus inilah, intinya sampai bisa menampung sekarang anak 40 itu kan ya luar biasa gitu. Padahal dari pemerintah pun juga minim kan gitu. Jadi kayak wah, ngeri ternyata bisa ya. Jadi Allah tuh kalau memang ngasih ngasih jalan keluar buat ya anak-anak seperti itu tuh siapa sih yang kemudian memikirkan mereka gitu kan. Mereka mikirin dirinya sendiri aja nggak bisa gitu loh. Alhamdulillah Allah ngasih jalan buat mereka yang mungkin dipertemukan sama ibu kan gitu. Termasuk juga saya sangat terbantu sekali kemudian karena saya bukan orang kaya ya. Saya mesti saya orang kaya, duit dalam artian nggak mikir lah ya, mesti nggak mikir ya per bulan 10 juta buat kemudian sekolah inklusi itu kan nggak masalah, 5 juta gitu kan nggak masalah. Tapi Yunus Sewu, saya belum di taraf ekonomi yang seperti itu gitu kan. Jadi otomatis ya untuk makan sehari-hari aja ya sudah cukup, alhamdulillah gitu kan. Nah, tapi kalau untuk kemudian bayar yang harus segitu banyaknya kan saya terus terang belum mampu kan gitu. Jadi ya alhamdulillah sekali, mesti ibu ini kayak Bu lah berapa Bu per bulannya saya kan gitu. Udah Mbak, seikhlasnya aja. Saya tuh malah jadi ya Allah, mesti ya grantes ya mesti ngeri ya, mesti kayak apalagi teman-temannya ini kan banyak yang kemudian malah justru nggak punya orang tua, malah dititipin sini tuh dititip ketok gitu udah, terus itu nggak ada kabar katanya. Waduh, wah aku nih ya Allah, saya gitu Bu, yang bisa bales cuma Allah gitu kan. Ini kayak gitu, saya ada sedikit ibaratnya ya saya kasih gitu kan, tapi saya di sini statusnya minta tolong gitu, saya nggak punya banyak gitu kan, nggak bisa bantu banyak juga kan saya gitu. Jadi ya Masya Allah sekali dikasih jalan ketemu ibu itu. Saya cari di mana-mana SLB kayak gini yo nggak ada mungkin ya. Cuman ini aja. Iya. Yang mau kemudian, karena anak saya kan belum bisa pup sendiri, belum bisa pipis sendiri kan belum bisa, karena dia belum bisa jalan kan gitu. Kalau mungkin anak autis gitu kan mereka bisa jalan gitu kan. Tapi kalau anak kayak gini kan berarti kan double ya, mesti anunya kan malah susah lagi gitu loh. Jadi bahkan ada pondok pesantren yang ya nerima anak gitu aja, saya ceritain kondisinya ini kan ya nggak mau, padahal dia sebenarnya kalau hafalan itu bagus loh, dan itu saya niruin cepet gitu loh. Lah pikir saya kalau ada yang mau bantu, karena saya sendiri kan yo pas-pasan gitu ilmu agamanya, yang saya sendiri juga mualaf itu yo wis lama gitu kan, terus nggak pernah belajar yang lebih dalam lagi kan gitu. Jadi kayak waktu untuk memperdalam Islam itu kan juga nggak banyak gitu loh. Jadi saya masih banyak kekurangan gitu loh. Lah siapa tahu mungkin kalau ini ke pesantren, pikir saya kan gitu, siapa tahu bisa jadi hafiz Quran kayak si Naja itu loh, saya mikirnya. Tapi ya karena nggak bisa ya udah, saya ya udah nggak apa-apa, saya cari lagi tempat lain. Ini ketemu SLB-nya Bu Eko ini, yes, Masya Allah sekali udah. Memang. Baik, nanti lanjut lagi. Iya. Bu Eko, ini gantian Bu ya. Bu Eko, mungkin untuk kisah lanjutan dari perjalanan mualaf Ibu, mungkin nanti ada khusus mungkin ya, spesial Ibu ya nanti. Kita lanjutkan perbincangan tadi yang sudah diceritakan oleh Ibu Diana, supaya kita
nyambung terus ini. Iya. Gimana sih Ibu bisa sampai punya yayasan seperti ini? Ibu punya tergerak hatinya. Awalnya ya dari gadis ya, saya di panti jompo 3 tahun karena saya memang saat itu di panti jompo yang Nasrani juga. Iya. Kemudian SMA-nya saya di yatim piatu juga. Terus lama-lama saya ya Allah, kalau panti jompo yatim piatu banyak sekali yang sudah dia berpikirnya ke situ. Tapi lama-lama saya melihat kondisi anak seperti ini, saya kebetulan melihat lingkungan saya banyak sekali anak-anak kondisi berkebutuhan khusus yang ada di pasung, ada yang ditaruh di kamar mandi, mereka tidak dimanusiawikan oleh keluarganya. Akhirnya saya memutuskan ya jalan hidup saya, ya Allah, apakah ini jalan saya harus melayani anak-anak, saya kan gitu. Akhirnya dengan saat itu saya melayani anak itu, posisi anak saya yang pertama itu sehat, masih bisa jalan, masih aktivitas dalam bentuk apapun. Tapi dengan ujian Allah itu justru dengan saya berkecimpung di dunia ini, anak saya justru kena kanker otak itu. Tapi dengan adanya kanker otak itu akhirnya suami itu tidak mau menerima. Jadi itu dianggap aib kan gitu, sampai anak saya dipukul, dihajar kalau dia pas kerja kayak gitu. Akhirnya dan saat itu anak saya sudah mati suri itu kalau 3 kali, dan setiap mati suri dari pihak keluarga selalu bilang alhamdulillah daripada memalukan kan gitu. Tapi dengan kekuatan itu justru saat itu saya drop karena memang anak saya harus kondisi lumpuh separuh tapi masih bisa jalan, tapi drop itu hanya sehari semalam. Nah ya Allah, terus kalau saya menelantarkan anak ini mau saya bawa kemana? Karena kenyataannya anak yang dititipkan di saya ini mereka kondisi sudah yatim piatu. Kalau kondisi berkebutuhan khusus yatim piatu, saudara udah nggak pada mau tahu. Kemudian mereka sudah dibuang sama keluarganya, mereka dibuang sama di jalan dimanapun itu. Ya sudah, sekarang menjadi bagian hidup saya karena saya merasa anak ini lebih membutuhkan saya, membutuhkan kita. Karena sampai kapanpun dengan intelijensi yang di bawah rata-rata, dengan kondisi yang tidak berdaya, itu sampai dia dipanggil sama Allah tergantung sama kita. Seperti itu. Lantas siapa sih yang akan memikirkan anak-anak tersebut? Ya sudah, sampai sekarang akhirnya saya memutuskan rumah kecil saya ini saya pakai, saya serahkan untuk melayani anak-anak berkebutuhan khusus, dan sekarang bisa seperti ini. Bahkan saat saya melayani anak-anak seperti ini, saya begitu banyak goncangan saat itu karena mereka taunya saya masih Katolik. Kemudian saya pakai jilbab itu cuma sebagai sarana untuk mencari uang. Di dunia luar itu tidak tahu niat saya seperti apa. Yang tahu niat saya cuma saya sama Allah. Sampai saya diguncang dengan keadaan terpuruk saat itu menghidupi anak-anak orang yang ada di sini. Saya sampai nggak bisa makan. Sampai saya itu mencari sayur-sayur di pasar-pasar itu yang sudah dibuang, saya cari, terus saya masak untuk anak-anak, mie saya aduk sampai, ya Allah, saya sampai nggak nyangka banget. Dan mereka cuma berpikir ini mesti cuma untuk cari uang. Saat itu saya ada seorang bapak-bapak menjadi donatur saya sebulan 250.000. Saya langsung di stop. Mbak, maaf, ternyata kamu itu Katolik ya? Terus iya, saat itu saya Katolik, tapi sekarang saya tidak percaya. Sudah, oh ya terima kasih, saya gitu kan. Mbak itu lepas jilbabmu, jangan cari untuk mencari uang. Terus saya cuma bilang, Pak, kalau memang mau membantu saya, datanglah ke rumah saya. Itu anak-anak butuh. Tapi kalau Bapak berpikir seperti itu, alhamdulillah berarti saya sudah diselamatkan sama Allah untuk tidak kenal sama Bapak. Saya seperti itu. Banyak sekali yang menganggap saya mendirikan ini untuk mencari ketenaran, mencari kekayaan. Tapi karena mereka tidak tahu dalamnya saya seperti apa. Dia tidak tahu bagaimana saya harus melayani anak yang kondisi lumpuh. Tidak tahu bagaimana anak yang intelijensinya di bawah 50 tidak bisa apa-apa. Itu semua tergantung sama saya. Dan alhamdulillah dengan ketulusan, ternyata dengan goncangan yang begitu kuat, bahkan menjadi single parent itu sangat luar biasa sekali, Pak. Saya ngobrol di jalan, Mbak, gitu aja sudah. Bahkan saya sampai sekarang pun merasa sekali dilabrakin perempuan-perempuan yang punya suami.
hai dan tanda kutip. Bahkan pernah juga saya mau dibayar dan saat itu saya lempar karena terpuruk, benar-benar buruk. Saya saat itu kalau saya dihadapkan dengan orang-orang laki-laki seperti itu, saya cuman berpikirnya, ya Allah, saya pengen selalu di jalanmu, lindungilah hamba ya Allah, lindungilah hamba. Saya tidak mau anak-anak saya, termasuk anak asuh saya, makan uang haram. Apapun yang terjadi, dan itu terus ya Allah. Sampai kapan? Sampai sekarang pun anak saya itu selalu bilang, ibu itu di mata mereka seperti sampah. Mereka tidak tahu. Dengan perjuangan seperti ini, Masya Allah, sampai saya harus dikucilkan, keluarga dikucilkan, lingkungan, karena mereka menganggap anak-anak yang saya asuh kan tidak pernah terapi. Jadi dianggap mereka sakit jiwa. Bahkan saya, semua yang menganggap saya itu orang berpenyakitan ketularan sama anak-anak. Perjuangan sekali. Ya Allah, dan tapi Alhamdulillah saya dengan tekad itu akhirnya saya yang rumah kecil jadi bolong-bolong sekarang menjadi seperti ini, dan saya sudah punya prinsip visi dan misi saya hidup sisa hidup saya untuk melayani anak-anak semua berkebutuhan khusus, terutama mereka yang kondisi yatim piatu dan sudah ditinggalkan keluarganya. Itu adalah menjadi bagian dari hidup saya, dan saya serahkan semuanya sama Allah. Dan sampai detik kapanpun saya sudah berprinsip saya tidak akan memungut biaya sepeser pun dari orang, siapapun kondisi terkaya pun saya tidak akan memungut biaya, semua berdasarkan keikhlasan seperti itu. Dan Alhamdulillah bisa bertahan sampai sekarang. Luar biasa. Jadi maaf, ini awalnya rumah ibu ya? Ini rumah saya. Terus ibu berniat mewakafkan? Iya, sekarang saya ini warisan bapak saya. Terus sekecil ini sampai saya, karena ini saya pakai untuk seperti ini, saya dimarahin ibu saya selama hampir 3 tahun. Kamu arep urip ning ngendi? Oh marah duwe kok mbok ngopeni anake uwong. Penak men anake uwong. Esok mbok pakani wong tuane do seneng-seneng. Sampai saya itu dimarah ibu saya juga bapak saya. Tapi alhamdulillah bapak saya sekarang sudah menerima kenyataan anak-anak. Oh ya, anakmu itu ternyata butuh semuanya. Alhamdulillah bapak baik. Seperti itu Pak. Jadi sekarang ini jadi milik bersama. Intinya ibu mewakafkan hidupnya untuk anak-anak. Iya, sampai kapanpun, sampai nafas saya yang terakhir, hidup saya buat anak-anak. Dan saya tidak pernah berpikir materi, uang, apapun, pangkat, derajat, sudah saya tidak berpikir itu. Bismillah, hidup saya untuk anak-anak. Seperti itu. Dan sekarang semakin banyak anak, terutama untuk anak yang kondisi sudah yatim piatu, mereka nggak mungkin keluarganya, masnya mau, nggak mau. Mereka kalau udah yatim piatu mau mencari panti tidak ada Pak, karena tidak ada uang. Sementara mereka kalau mau menerima dia harus pakai pampers, uang pampers banyak. Jadi ya sudah. Jadi kemarin Lebaran puasa awal saya dikasih rezeki 2 sama Allah. Satu yang Faisal itu 8 tahun hidupnya di terminal, kondisi intelijensi juga di bawah, bapak ibunya ODGJ. Kemudian yang satu Mbak Susan. Pak siapa itu? Aziz. Oh. Aziz itu dari Semarang. Dia kondisi yatim piatu. Dia sudah 20 tahun. Tidak bisa apa-apa. Mandi harus ditarik, BAP ya di celana. Itu kakaknya enggak mau. Akhirnya diserahkan ke saya dengan lewat materai 10.000. Ya sudah, itu menjadi keluarga saya. Jadi sekarang saya jadi ibunya seperti itu. Jadi ya sudah. Jadi saya harus mempersiapkan diri semuanya sampai dia besok diminta sama Allah, saya harus siap. Luar biasa ibu. Itu seperti itu. Mudah-mudahan dengan banyaknya anak ini yang dititipkan sama ibu, itu menjadi jembatan kelak insyaallah masuk surga. Iya. Amin. Amin. Nah, terus sekarang yang diasuh di sini berapa anak? Saya untuk yang anak bubuk di sini ada 40 anak. Itu dari berbagai daerah, lingkungan ada, luar Jawa ada. Kemudian semua kondisi ada. Jadi ada yang tunanetra, ada yang lumpuh, ada yang bicara, ada yang autis, ada yang ada gangguan ODGJ. Jadi ada yang tidak punya data karena mereka sudah dibuang di jalan, kemudian saya ambil seperti itu. Iya, sudah ada 40. Kemudian untuk saya juga mendirikan untuk daripada anak bengong, akhirnya saya mendirikan sebuah sekolahan SLB Anugerah juga. Itu jadi saya juga melayani anak-anak yang sekolah yang orang tuanya ada perhatian tapi kondisi tidak mampu. Itu sekitar semuanya ada 80.
Jadi kalau pagi sini tuh rame. Dan saya pun untuk sekolahnya tidak memungut biaya juga. Jadi bismillah, tidak ada SPP, tidak ada apapun. Pokoknya kalau setiap bulan yang mau ngasih ya diterima, Anda ya sudah. Seperti itu. Terus di sini pengajarnya ada berapa? Pengajarnya ada 19 kepotong 15 karena yang 4 keterima PNS kemarin itu. Dan saya kalau menerima pengajar, mereka melamar, saya tidak pernah menanyakan ijazah kamu apa, kamu lulusan apa. Yang jelas hati kamu untuk anak ini ada enggak. Betul. Saya enggak butuh ijazah. Anak seperti Putra, dia mau S2, mau S3, mau profesor. Kalau hatinya bukan buat Putra, dia enggak akan nyaman. Jadi kalau lulusan SD pun, Bu saya lulusan SMP, mau gabung, oke silahkan. Seperti itu. Jadi para pengajar ini dapat gajian juga sukarela gitu ya? Iya. Seikhlasnya gitu ya? Jadi saya sekarang terpikirnya untuk penggajian gurunya. Jadi gurunya untuk sekolahnya sudah mendapatkan izin, jadi dapat BOS itu dapat ada anggaran 8 juta sebulan dibagi 15 pengajar dan 7 pengasuh. Luar biasa. Banyak sekali. Banyak sekali. Ya baik. Iya, alhamdulillah kadang nanti kalau ada orang-orang yang ngasih kita kumpulin. Saya panti ini saya tidak mau seperti panti mereka yang ada bendahara, ada ini tidak. Jadi ada kan harusnya, karena saya juga pernah hidup di panti kan ya. Ada bendahara khusus yang pembayaran harus lewat ini. Kalau di tempat kami tidak. Uang bisa diberikan ke siapapun dan harus ada buktinya. Kemudian nanti semua kita transparan. 1 bulan ada uang masuk berapa? Buat beli gas, buat beli obat, buat beli sabun, buat lain-lain. Kalau masih sisa kita bagi ke pengajar dan pengasuh. Kalau memang tidak ada, ya sudah. Seperti itu. Jadi memang benar-benar mereka yang benar-benar tulus untuk anak-anak saya. Seperti itu.